Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Wow. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang penuh dengan hikmat, yang kaya raya, namanya Salomo. Dan dia menulis Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Saya kasih tema diberkati tetapi tidak menikmati. Diberkati tetapi tidak menikmati. Alkitab berkata bahwa ada orang yang dikaruniai kekayaan, dikaruniai Allah kekayaan. Harta benda, kemuliaan. Bayangkan saudara, punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya harta banyak, duit banyak, sehingga tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya, semuanya tercukupi. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Alkitab berkata kemalangan. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2 adalah suatu kemalangan yang telah saya, saudara, bahkan Salomo lihat di bawah matahari. Alkitab katakan bahkan yang sangat menekan manusia. Karena orang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun, tapi orang itu tidak diberi kuasa untuk menikmatinya, melainkan orang lain. Salomo berkata, ini kesia-siaan. Penderitaan yang pahit. Jadi Bapak Ibu perhatikan dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Kita bisa lihat kehidupan kita hari ini diberkati, tapi tidak bisa menikmati. Wow. Ada suatu kemalangan yang bisa terjadi bagi saudara dan saya. Orang yang dikaruniai kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi tidak memiliki karunia untuk menikmatinya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi kaya? Angkat tangan. Bapak Ibu tulis di saya mau jadi kaya. Banyak yang angkat tangan. Tapi orang kaya di surga itu dapat tingkatan paling rendah. Di atas orang kaya ada lagi, orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Banyak yang mau. Di atas orang diberkati ada lagi, orang dimuliakan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab berkata bahwa kalau kita diberkati tapi tidak menikmati, itu sama dengan orang malang. Wow. Penderitaan yang pahit. Hidup kita di dunia ini memang sangat beragam dan berliku. Terkadang kita sangat iri dengan keadaan orang lain ketika kita lihat mereka diberkati. Kita menganggap bahwa hidup orang lain lebih baik, bahkan lebih baik daripada kita. Padahal sesungguhnya Tuhan ingin kita melihat kembali kepada diri kita sendiri dan kehidupan kita sendiri. Tuhan tuh nggak mau kita lihat keadaan orang lain. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya memposisikan diri, mereposisi diri, melihat kepada diri sendiri, kepada kehidupan kita sendiri. Segala sesuatu yang Tuhan berikan itu sebenarnya baik adanya. Amin. Ada kalanya hal-hal yang baik itu Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Tuhan janji untuk memberi kepada kita bukan baik, tapi terbaik.
dikaruniakan kekayaan, itu sesuatu yang baik. Tapi menikmati kekayaan itu, menikmati pemberian Tuhan, itu adalah terbaik. Kita harus minta dari Tuhan, untuk Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jika tidak ada karunia untuk menikmati berkat Tuhan, apapun yang kita punya, tidak akan dapat kita nikmati. Bapak Ibu mau punya rumah bagus, tapi Bapak Ibu nggak bisa nikmati, yang nikmati asisten keluarga. Bapak Ibu mau punya mobilnya banyak, tapi yang nikmatinya adalah supir kita. Karena itu mintalah karunia. Atau mintalah karunia kuasa menikmati tersebut. Maka kita akan mengerti tentang arti firman yang ditulis dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Saya pernah dijemput oleh seseorang. Yang jemput ini sebenarnya adalah supir. Ya, jemput saya dengan mobil yang mewah. Dia ngomong kepada saya begini. Biasanya bos di mana dia kerja selalu berkata, "Mana mobilmu?" Dan dia katakan begini, "Loh, ini kan aku cuma supir. Kau ditanya mana mobilmu?" Saudara perhatikan baik-baik ya. Setiap kali saya ketemu dengan orang ini selalu ngomong seperti itu. Jadi ini sebenarnya hanya bos saya yang beli, Pak, tapi saya yang pakai karena tiap hari saya yang ngenderai mobil ini. Ada orang yang diberi tubuh sehat, namun tidak bisa menikmati hidupnya dengan rasa damai sejahtera. Selalu stres, selalu tertekan, selalu tidak puas, padahal tubuhnya sehat. Ada orang lagi yang memiliki tubuh sakit, tapi dia dapat menikmati hidup dengan sukacita dan melewati masa sakitnya dengan gembira hati. Bahkan ketika dia masih sakit, dia masih bisa melayani orang lain dengan sukacita. Satu saat saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan ketika dia sakit. Sakitnya dokter vonisnya gawat ya saudara ya. Tapi ketika dia sakit, dengar dokternya vonis bahwa dia menderita kanker yang akan membawa kepada kematian. Apa yang dia lakukan, saudara? Di sampingnya dia itu ada orang-orang sakit, maka dia menguatkan dirinya untuk mendoakan mereka satu-satu. Saudara, nggak sampai 3 hari, dia disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Sedangkan ada orang yang sehat selalu bersungut, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Ini orang tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya beritahu bahwa orang yang sakit ini memiliki kuasa untuk menikmati yang Tuhan berikan kepada dia. Selama ada nafas yang Tuhan berikan kepada saudara, maka bersyukurlah. Ada yang memiliki banyak harta, dan sepertinya hidup tidak kekurangan suatu apapun. Namun ia tidak dapat menikmati semuanya. Sebab ia memiliki sakit tertentu dalam tanda petik yang menyebabkan ia harus terus diet makan. Dan harus tinggal di rumah terus. Dia memiliki segalanya, memiliki harta, memiliki rumah, memiliki segala hal, tidak kekurangan. Tapi dia tidak bisa menikmati makanan yang enak. Kalau kita baca kitab Pengkhotbah, hari ini saya sedang baca kitab Pengkhotbah, dan dia dikatakan begini, bahwa kesenangan yang dikaruniakan Allah kepada manusia salah satunya di muka bumi ini adalah ketika kita makan dan minum. Dan ada orang yang punya segala sesuatu, bisa beli segala sesuatu, termasuk bisa menyajikan makanan enak, tapi dia nggak bisa nikmati. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan, namun bisa bahagia dengan keluarganya dan bisa menikmati apa yang dia dapat dari Tuhan.
Haleluya. Amin. Ini sesuatu yang wow, wonderful. Orang yang hidupnya serba pas ini akan bisa mengerti arti yang namanya bersyukur. Sebab ia memiliki rasa bahagia, menikmati apa yang dia punya. Ada orang yang nggak puas. Dan tahukah saudara bahwa hati manusia itu selalu nggak puas. Kita lihat rumah, kepingin lagi. Kita lihat mobil, kepingin lagi. Kita lihat ini, kepingin lagi. Hati manusia diisi semua keinginan dunia, keinginan mata selalu ada tempat yang kosong. Hati manusia akan terisi penuh dan puas hanya kalau kita mengisi dengan firman Tuhan dan pribadi Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu mencoba untuk mengisi hati kita dengan keinginan mata, keinginan yang ada di dunia, maka kita nggak akan rasa puas. Selalu ingin lagi, selalu ingin lagi, selalu ingin lagi. Makanya hati manusia itu size-nya sangat ekstra large. Yang lebih baik lagi kalau kita diberkati oleh Tuhan, diberikan karunia kekayaan oleh Tuhan, diberikan karunia kesehatan oleh Tuhan, tapi kita juga diberikan karunia menikmati berkat-berkat-Nya. Katakan amin 5.000 triliun kali. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saya, Salomo menulis ini kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa dia adalah orang yang kaya raya, paling berhikmat. Mungkin saja dia tidak bisa menikmati ini. Dia punya segalanya. Tapi mungkin saja dia tidak bisa nikmati itu. Mungkin saja. Sehingga ini dia tulis. Karena ini adalah seorang yang sangat berhikmat. Sehingga dia menulis apa yang mungkin saja dia alami atau dia tidak alami. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Untuk dia menulis semuanya itu untuk menjadi sebuah peringatan. Dan menjadi sebuah kerinduan pengejaran, saudara dan saya. Bukan hanya mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tapi harus minta karunia untuk menikmati. Saya garis bawahi, menikmati bukan untuk diri kita. Tapi menikmati adalah ketika saudara dan saya bisa melihat Anda bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sebab bagi kita cukup, saudara. Bapak Ibu boleh punya piring di rumah ada 30 pasang. Dengan garpu dan sendoknya, tapi makan cuma di satu piring. Rumah kita boleh gede, kamarnya 6, tapi tidurnya cuma satu tempat tidur, masuk di dalam satu room saja. Mobil kita boleh 5, tapi kemana-mana hanya ambil satu mobil. Baju kita ada 30-50 pasang, tapi datang ikut ibadah healing and prophesy, pakai satu baju saja yang kita pilih. Sebenarnya kita cukup dan puas dengan apa yang ada. Kenapa kita nggak mau berkati orang lain? Kenapa kita nggak nolong orang lain? Kenapa kita nggak extending the kingdom? Kita ada di muka bumi ini bukan cuma untuk diri kita. Kita dipulihkan, kita diselamatkan. Tujuannya supaya menyelamatkan orang lain. Kita dipulihkan supaya pulihkan orang lain. Itu karunia menikmati. Harus sukacita kita sampai di situ. Ketika Bapak Ibu diberkati, kemudian punya karunia menikmati berkatnya, maka kita akan sampai di sebuah level tahu bersyukur. Tidak mudah untuk khawatir. Mereka yang memiliki karunia, kuasa menikmati berkatnya. Maka saudara perhatikan begini bahwa mereka sedang berkata begini, bahwa mereka bisa menikmati itu dalam keadaan apa saja, di mana saja. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ada seseorang yang sebuah tempat ibadah yang berkata begini, kami akan mengundang Bapak, tapi Bapak tidak boleh terima undangan dari manapun. Kami akan memberikan kepada Bapak mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru.
Tapi dengan catatan Bapak hanya setiap tahun melayani di tempat kami. Kemudian dia doa. Ketika dia doa, Tuhan berkata begini, itu bukan bagianmu. Mercedes-Benz itu bukan bagian. Kemudian akhirnya, saudara, dia kasih tahu kepada gereja tersebut, dia katakan, saya sudah berdoa dan Tuhan katakan bahwa itu bukan bagianku. Kemudian dia akhirnya nggak ambil itu. Beberapa waktu kemudian, Tuhan berkati dia dengan cara yang luar biasa. Lalu dia berkata kepada saya begini, Pak Luther, ternyata kita masing-masing itu ya, sudah ditentukan berkatnya oleh Tuhan. Kita itu sudah ditentukan porsi-porsi oleh Tuhan. Satu saat saya ada seorang hamba Tuhan, wanita. Dua matanya itu nggak bisa lihat, saudara. Beberapa kali saya mengundang hamba Tuhan ini khotbah di tempat kami. Dan saya dengar kesaksiannya. Satu saat dia ditelepon oleh seseorang, hampir ceritanya sama seperti tadi. Berkata, Bu, saya mau berkati Ibu dengan mobil Mercedes-Benz. Lalu ibu itu banyak anak-anak yang diambil, diangkat, dia pelihara, lalu dia sekolah, bahkan sampai kasih kuliah. Bahkan beberapa ada yang masuk di akademi-akademi militer. Dia katakan gini, saya ini lagi butuh uang banyak, boleh nggak kalau saya minta uang cash-nya saja? Akhirnya dikasih uang cash. 4 bulan atau 6 bulan kemudian, ada yang telepon lagi. Bu, saya mau kasih Ibu mobil Mercedes-Benz. Ketika dia doa, Tuhan bilang ini, nggak boleh ambil. Jatah kamu tuh 6 bulan yang lalu, kenapa kamu minta cash-nya? Lalu dia ngomong begini, ibu yang orang yang sama, berdua orang yang berbeda ngomong begini, Pak Luther. Kita masing-masing itu sudah ditentukan berkatnya oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya begini, ketika kita tahu bersyukur dengan situasi keadaan kita sekarang ini, itu berkat, itu sudah disediakan kepada kita. Kenapa itu ditunda? Karena sikap hati kita nggak sesuai dengan yang sorga mau, yang Tuhan mau. Banyak orang Kristen menuntut untuk sorga mengerti dia. Nggak bisa. Saudara dan saya sudah diberikan role model firman Tuhan untuk saudara dan saya berubah sesuai dengan firman Allah. Yesus itu nggak perlu berubah. Menurut Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus baik kemarin, hari ini, selama-lamanya, tidak pernah berubah, tetap sama. Kita yang masih kurang dalam banyak hal yang perlu diubahkan menjadi seperti Yesus. Dengan cara apa? Memposisikan diri kita selaras dengan firman Tuhan. Ada kalanya kalau dalam situasi-situasi yang sangat-sangat terjepit, lalu saya selalu bilang kepada istri saya begini, kalau Tuhan aja tuh bisa suruh Petrus ya, kamu pergi tangkap ikan, lalu buka mulut ikan yang pertama, ada 2 dinar, bayar pajak kamu, pajak. Artinya dia bisa buat segala macam cara dalam situasi. Bayangkan kalau Petrus tidak percaya, maka nggak akan dapat apa-apa. Orang percaya itu artinya ini dia setuju dengan Tuhan, mengucap syukur artinya gini, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang kontrol dan pegang kendali atas hidup kita. Maka saya percaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Mereka yang menerima karunia kuasa menikmati akan dapat bersyukur pada Tuhan. Banyak kali kita terima kalau banyak kita bersyukur, tapi kalau sedikit kita ngomel. Karena kita bandingkan. Kenapa temanku lebih banyak, aku sedikit. Padahal mungkin Tuhan lagi tes hati kita. Setiap hari ada ujian hati, saudara. Dan banyak orang Kristen tidak lulus ujian hati. Mau dari pendeta paling top, paling diurapi,
Sampai jemaat yang belum tahu apa-apa mengalami ujian hati setiap hari. Kekristenan itu ilmu hati. Bukan apa yang ada di pikiran. No. Makanya Daud berkata, ketika dia datang kepada Tuhan, Daud berkata, dia tidak berkata, aku mencurahkan isi pikiranku, nggak ada ayatnya. Tapi Daud berkata, aku mencurahkan isi hatiku. Haleluya. Belajar penting, saudara. Tapi sikap hati lebih penting. Nah, sikap hati yang demikian, tahu bersyukur pada Tuhan. Itu artinya, saudara dan saya bisa menghandle berkat-berkat Tuhan. Entah itu banyak, entah itu masih sedikit, entah itu belum sesuai dengan ekspektasi saudara, omset belum sampai dengan rancangan saudara, tapi apa yang kecil yang ada, sedikit yang ada padamu, bersyukur. Prinsip 1-2 Raja-Raja pasal 4. Lakukan dulu bagi Tuhan. Elia mewakili Tuhan, mewakili hamba Tuhan, mewakili pelayanan, mewakili hal rohani. Lakukan dulu bagi Tuhan. Sisanya akan mencukupi hidup. Itu namanya orang bisa menikmati. Dia tidak tergantung dengan itu. Hidup kita tidak tergantung dari roti, hal-hal dunia, tapi juga tergantung oleh firman Tuhan, hal-hal rohani. Mereka yang menerima karunia, kuasa menikmati, dapat bersyukur. Haleluya. Amin. Bahkan mereka yang dapat bersyukur itu tidak iri hati dengan orang lain. Bapak Ibu jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Saya lahir di desa, saudara. Kalau Bapak Ibu ke Ambon, desa saya itu paling tinggi dari semua desa yang ada di Ambon. Dan karena desanya tinggi, maka dikatakan desa di atas awan. Ada kalanya awan itu kita lihat di bawah, desanya lebih tinggi. Sehingga saya ini nggak bisa naik sepeda, Bapak Ibu. Sampai sekarang, termasuk saya nggak bisa naik sepeda motor. Bagaimana saya mau naik sepeda di gunung, bisa jatuh di jurang-jurang yang tinggi, sampai di bawah 2021 sampai bisa 2025. Yang kedua, bukan cuma nggak bisa naik sepeda, papa saya nggak punya uang untuk beli sepeda. Ketika saya masuk ke Denpasar, saya ingat gembala senior saya tanya ke saya, Luther, kamu bisa naik sepeda, kamu bisa naik motor, gereja menyiapkan motor. Saya bilang nggak bisa, Pak. Naik sepeda bisa juga, nggak bisa. Nggak bisa nyetir mobil, nggak bisa juga. Kemudian gembala senior saya berkata kepada kepala kantor ini, besok suruh dia kursus mobil. Saya ingat ketika 3 bulan kemudian saya dapat SIM, itu gembala senior saya ingat itu. Kasih kunci mobilnya ke saya ini kamu nyetir mobil saya. Saya gemetar, saudara. Ketika saya mundur itu tergores, lalu saya ini, Pak, minta maaf mobil Bapak tergores. Iya, namanya juga baru dapat SIM. Kalau supir saya pasti, wah dimarahin. Tapi kalau kamu baru dapat SIM, tapi belajar terus. Kalau kamu sudah punya SIM, one day kamu punya mobil. Saya beritahukan kepada saudara, belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Tidak merasa iri dengan orang lain. Mintalah karunia untuk menikmati apa yang Tuhan limpahkan pada kita. Satu saat saya ngantar seorang anak Tuhan, dia terlambat pesawat. Dia terlambat pesawat. Waktu itu dia asik cari apa gitu, terus diantar, sudah kencang sekali saya nyetir. Ketika sampai di counter check-in, dikatakan begini, petugas bilang ini, Pak, pesawat Bapak udah terbang 20 menit yang lalu. Saya lihat dia, lalu dia berdiri, dia lihat saya, dan dia katakan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya hamba Tuhan loh. Lihat ini seorang anak Tuhan pekerja yang tidak marah, tapi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Saya hitung mungkin sekitar 5-10 menit. Itu lama, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin dia tenangkan hatinya sampai dia tenang. Lalu saya tanya, bagaimana bro? Dia katakan, cari tiket. Ketika sampai di sana, petugasnya katakan, ini Pak, saya cari tiket Bapak, karena kelas ekonomi semua penuh, Bapak beli kelas ekonomi, tapi dapatnya di bisnis kelas. Saya beritahukan kepada saudara begini, ketika Anda dapat karunia menikmati berkat Tuhan, belinya ekonomi, nikmatinya bisnis kelas. Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Ketika Anda bisa mengucap syukur dalam segala hal, karunia menikmati itu adalah begini, belinya ekonomi, nikmatinya bisnis kelas. Haleluya. Itu jadi sebuah kesan ketika saya pulang nyetir sendiri. Saya katakan, wow, saya perlu belajar sesuatu dari orang ini, bahwa ucap syukur itu menyediakan kita fasilitas bintang 5. Kalau bintang 7 kan obat sakit kepala, ya. Fasilitas bintang 5. Ketika Anda ucap syukur, ketika Yesus ucap syukur dengan 5 roti 2 ikan, dia tidak ngomel karena 5.000 laki-laki yang tidak mau beranjak karena dengar dia khotbah. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia ambil 5 roti bekal anak kecil lalu mengucap syukur. Itu karunia menikmati. Alkitab berkata gini, mengucap syukur adalah salah satu kunci untuk membuka perbendaharaan miracles bagi saudara. Penyediaan berkat Tuhan. Bahkan mereka makan sampai kenyang. Sisanya 12 bakul. Itu anak laki-laki yang punya roti itu. Saudara tahu namanya anaknya siapa? Nama anak laki-laki itu namanya, tahu nggak? Namanya Roti Boy. Baru tahu ya saudara ya. Namanya Roti Boy. Sisanya 12 bakul. Sekarang Roti Boy memberi makan jutaan orang. Ya. Ketika Yesus berhadapan dengan Lazarus yang 4 hari sudah berbau. Yesus sudah tengking doa roh kematian. No. Dia menengadah ke langit. Dan pakai karunia menikmati. Aku mengucap syukur Bapa. Engkau mendengarkan aku. Lalu Lazarus keluar. Mengucap syukur itu membuka pintu-pintu kubur, pintu-pintu yang tertutup. Bahkan pintu kematian pun akan terbuka ketika Anda mengucap syukur. Kematian dalam bisnis, kematian dalam hubungan, kematian dalam pelayanan, pintu-pintu yang tertutup. Yang orang berkata hopeless, tidak ada pengharapan. Mengucap syukur. Orang mengucap syukur itu berarti tidak ada iri hati di dalamnya. Ada banyak orang yang sangat iri hati, tidak mau lihat orang lebih daripada orang lain. Tidak mau orang dipakai lebih daripada orang lain. Dia hanya single fighter. Dia hanya Superman. Saya berkata Superman is dead. Sekarang ini yang Tuhan bangkitkan adalah super team. Amin. Saya pernah jelaskan kepada saudara tentang pelayanan All Saints Movement. Sebuah pelayanan orang kudus, semua orang, mulai dari anak-anak, dari asisten keluarga, dari orang laki, perempuan, tua, muda, semua dipakai oleh Tuhan di hari-hari terakhir. Dan gereja harus bekerja sama dengan Roh Kudus menjadi adimitranya. Jangan pernah merasa tersaingi. Ini waktunya di mana Tuhan sedang meruntuhkan superstar rohani dan membawa gereja masuk dalam sebuah pergerakan All Saints Movement. Ke depan ini ketika normal, maka saudara lihat begini bahwa gedung-gedung gereja akan berkurang antara 30-40%. Gereja sudah tidak bisa lagi berkata begini, ayo harus datang ke gereja. Karena orang sudah terbiasa ibadah seperti ini. Karena itu saya mau bernubuat untuk saudara begini, terbiasalah saudara, dan jadilah jemaat yang komitmen. Karena ini waktunya untuk, kita sebut ini gereja online. Yang menjangkau all nation. Saya khotbah di sini, saya ketemu Ibu Chen Sarundayang di Holland. Saya ketemu Ibu Mondang di Amerika. Ya. Saya ketemu Chi Xiang di Amerika. Saya ketemu Ibu Esther 7 di mana itu ya? California atau New York. Bayangkan aja ya.
Saya ketemu Pak Richardnya di Kongo, bayangkan saja, saudara. Ada teman-teman yang di UK, di all Indonesian, ya. Kita ketemu semua melalui jaringan ini. Tidak ada iri hati. New York ya, oh ya, Ibu Esther benar ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, bisa bayangkan agar kita dapat menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Hidup tenang dengan rasa sukacita tanpa ada rasa iri dengan orang lain. Itu tanda bahwa Bapak Ibu menikmati, memiliki kuasa menikmati. Anda tampil apa adanya. Daud ketika mengalahkan Goliat, Daud nggak pakai helmnya Saul, ketopong Saul, nggak pakai baju perang Saul, nggak pakai pedangnya Saul. Daud tampil apa adanya. Salah satu cara untuk Anda mengalahkan Goliat, masalah-masalahmu adalah tampil apa adanya. Tulis di kolom komentar. Untuk saya dapat mengalahkan raksasa masalah-masalahku, maka tampil apa adanya. Karena Tuhan selalu punya rancangan tersendiri untuk Anda berjalan. Anda punya jalur lari tersendiri. Jangan lari di jalur orang lain. Katakan amin 5 juta triliun kali. Jangan lari di jalur orang lain. Larilah di jalurmu sendiri. Jangan pernah menilai bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Sehingga kita selalu merasa iri pada orang lain. Iri hati itu, saudara, membusukkan tulang, membungkukkan badan. Tapi orang yang punya hati seluas samudra, orang itu akan dipercaya banyak hal. Orang yang iri hati adalah salah satu elemen daripada orang yang tidak setia. Dan orang yang tidak setia adalah orang yang salah di sekeliling kita. Karena ketika mereka salah, mereka nggak pernah merasa mereka salah. Mereka selalu yang berpikir, kitalah yang salah. Itu ciri orang yang iri hati, yang tidak setia. Karena tidak pernah merasa mereka salah. Sebab rasa iri akan menimbulkan berbagai tindakan yang sangat merugikan kita sendiri. Orang iri itu nggak pernah puas. Dia lihat tetangga punya ini, teman punya ini, dia iri. Akibat iri itu perbuatan-perbuatan dosa muncul. Perbuatan-perbuatan kejahatan muncul. Karena itu Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu setiap hari mintalah karunia atau kuasa menikmati yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya. Minta. Jangan kita diberkati, tetapi tidak bisa menikmati. Nah, orang yang diberkati, tetapi tidak menikmati berkatnya adalah mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan tidak mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan pada mereka. Kami punya kebiasaan di rumah, ketika makan selalu doa, salah satu kalimat doa kami menikmati dengan tertawa. Dan biasa saya, istri, dengan 2 anak selalu tertawa. Kenapa? Apapun makanannya, sukacita Tuhan harus tetap mengikutinya. Amin. Kami menikmati berkat-Mu dengan tertawa. Kita tertawa benar-benar. Ada kalanya kalau saya lupa tertawa, anak saya sentuh saya, "Papa, ayo tertawa, Papa. Ayo kita mau makan dengan sukacita karena ini berkat yang Tuhan kasih." Haleluya. Satu saat saya naik pesawat dengan salah satu hamba Tuhan. Seatnya tuh diambil oleh orang lain. Saya ingat waktu itu kami sekeluarga, saudara. Kami sudah duduk di seat kami masing-masing. Hamba Tuhan ini saya kenal sangat baik. Dan seatnya beliau dengan istrinya diambil sama orang lain. Saya dengar beliau berdiri di samping saya. Saya sempat berdiri dan persilakan Pak, silakan duduk di kursi saya dulu. Sambil nanti dicari sama pramugari. Dia katakan nggak apa-apa. Beliau pegang bahu kiri saya sehingga saya nggak berdiri. Dan saya dengar beliau bersyukur hari ini saya akan menikmati kebaikan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi pramugari datang. Pramugari katakan, "Bapak dan Ibu, silakan ada di kursi paling depan. Bisnis kelas."
Wow. Makanya saya katakan 2-3 orang saksi satu perkara jadi sah. Ucapan syukur itu sepertinya Anda beli kelas ekonomi, tapi menikmatinya bisnis kelas. Haleluya. Amin. Bapak Ibu perhatikan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal. Dikatakan bukan cuma sekali-sekali, bukan cuma satu bagian, bukan cuma bagian yang kita senang, tapi dalam bagian yang kita tidak senang, dirugikan, atau bagian-bagian di mana ada tekanan, ada struggle, ada pergumulan, nyatakan keinginanmu kepada Allah. Melalui apa? Doa, permohonan, ucapan syukur. Karena kata dan bahasa Yunani-nya adalah kahi, sekaligus maka doa, dikatakan gini, doa sekaligus permohonan dengan ucapan syukur. Kuncinya ucapan syukur. Jadi doa, ada orang berdoa, tapi ngotot. Doanya maksa. Mohonnya juga maksa-maksa, tapi tidak ucap syukur. Orang ucap syukur itu gini, dia tahu begini, bahwa apapun yang Tuhan berikan, aku bisa menikmatinya. Apapun yang terjadi hari ini, aku bisa menerimanya. Ucapan syukur itu artinya terima kasih. Puas dengan Tuhan. Itu karunia yang harus saudara dan saya punya. Satu saat saya dengar cerita seorang hamba Tuhan yang mengalami near death experience, mati suri. Lalu dia diambil, saudara. Dia dibawa kemudian dari ke neraka. Setelah dari neraka, dia dibawa ke surga. Ketika dia dibawa ke surga, dia dibawa ke bagian-bagian ruangan. Ada ruangan yang penuh dengan kaki, penuh dengan tangan, penuh dengan jantung, penuh dengan paru-paru, dengan onderdil-onderdil. Dan dia tanya, ini apa? Ini karena permintaan dari bumi dikirim. Kemudian dia sampai pada sebuah ruangan dan kosong. Dia tanya, ini ruangan apa? Lalu malaikat berkata, ini ruangan ucapan syukur. Kenapa kosong? Lalu malaikat bilang kepada dia, karena umat Tuhan hanya cuma mau yang baik-baik. Tapi ketika yang tidak baik, mereka tidak naikkan ucapan syukur. Daud berkata begini, persembahkanlah syukur sebagai korban. Mazmur 50 kalau nggak salah ayat 23 itu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Karena itu memuliakan Allah. Kalau korban sebagai syukur, Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu naik kelas, Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu diberkati, persembahkan sebagai syukur. Tapi kalau syukur sebagai korban, itu artinya dalam persoalan, dalam masalah, belum dijawab, belum ada jalan keluar, belum ada pertolongan, tapi selalu bersyukur, itu disebut korban. Dan berkata gini, hal itu Tuhan berkata, ia memuliakan aku. Wow. Daud melakukan itu. Kalau korban sebagai syukur, banyak orang bisa. Bapak Ibu punya kelimpahan, sebentar misalnya kita persembahan, Bapak Ibu kasih, bisa saja itu korban sebagai syukur. Tapi syukur sebagai korban, kita pas-pasan. Tapi kita mau kasih, karena sebagai bukti kita menikmati itu. Contoh seperti itu. Alkitab berkata, itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan paling suka dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Malam ini, saya percaya kita dapat sesuatu. Kita nggak mau diberkati. Kita tidak mau hanya diberkati dengan kekayaan, tapi tidak menikmati kekayaan. Kita tidak mau cuma diberkati kesehatan, tapi kita juga tidak mau menikmati bersungut-sungut dengan itu. Ada bagian-bagian dalam hidup kita di mana kita tidak bisa melakukannya, menikmatinya. Kita punya segalanya, bisa beli segalanya, tapi tidak banyak pantangan dalam hidup kita. Diberkati tetapi tidak menikmati. Tapi Tuhan mau kita diberkati, kemudian kita bisa menikmati. Kata kuncinya ucapan syukur, dan jangan iri hati.